Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Mustaiz Billah dari Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktek 1 aplikasi website pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Aplikasi ini saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sesuai dengan petunjuk pada model. Pertama, saya jelaskan struktur folder pada proyek. Semua file saya simpan dalam satu folder bernama tugas praktek 1 UT. Di dalamnya terdapat beberapa subfolder, yaitu yang pertama ada folder CSS untuk menyimpan file style CSS. Yang kedua ada folder JS untuk menyimpan data dummy dan logika program, yaitu data.js. Yang ketiga ada folder img untuk menyimpan gambar cover bahan ajar. Ini untuk semua gambarnya. Dan yang kelima ada index HTML. Dan ada dashboard HTML, ada tracking HTML, dan ada stock HTML. Struktur ini dibuat modular agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Setiap halaman memiliki fungsi berbeda tapi terhubung melalui file data.js. Kedua, saya jelaskan tentang struktur HTML. Setiap halaman menggunakan elemen-elemen semantik seperti header, section, table, dan form agar lebih mudah dibaca dan sesuai standar HTML5. Contohnya, di halaman stock HTML, saya menggunakan table untuk menampilkan data bahan ajar dengan kolom kode, nama, edisi, dan stok. Ada kode barang, nama barang, edisi, dan stok. Dan di halaman login HTML, saya menggunakan input untuk email dan password serta tombol button untuk aksi login. Ada email, password, serta tombol untuk aksi login. Untuk yang ketiga, untuk desain antarmuka, saya menggunakan satu file CSS eksternal, yaitu style CSS. Tujuannya supaya konsisten di semua halaman dan memudahkan pengaturan gaya. Desain yang saya terapkan menggunakan layout responsif dengan grid dan flagbox sederhana. Warna latar belakang abu muda agar kontras dengan konten putih. Tombol dengan warna biru untuk aksi utama dan abu-abu untuk aksi sekunder. Selain itu, saya juga menambahkan bayangan atau box shadow dan border radius untuk tampilan yang lebih modern. Yang keempat, selanjutnya saya menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM. Semua data disimpan di file data.js berupa array, object, tanpa database karena proyek ini berfokus pada front-end saja. Contohnya di halaman stock HTML. Saya menggunakan JavaScript untuk menampilkan data bahan ajar secara dinamis dari data bahan ajar. Menambahkan baris baru ke tabel menggunakan fungsi DOM append child dan menghapus baris stok dengan tombol hapus. Dan di halaman tracking HTML, JavaScript juga digunakan untuk mencari nomor DO dan menampilkan status pengiriman serta riwayat perjalanan menggunakan list HTML yang dibuat secara dinamis. Yang kelima, ada validasi form dan alert. Untuk validasi form, saya menambahkan logika pengecekan di halaman login. Jika pengguna memasukkan email atau password yang salah, maka akan muncul alert dengan pesan email atau password yang Anda masukkan salah. Validasi ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna tanpa harus memuat ulang halaman. Yang keenam, untuk fitur interaktif tambahan. Saya juga menambahkan beberapa fitur interaktif. Di antaranya, nomor 1 ada grading otomatis di dashboard HTML berdasarkan waktu lokal pagi, siang, sore, atau malam. Yang kedua ada progress bar di halaman tracking untuk menunjukkan sejauh mana pengiriman dilakukan. Yang ketiga ada modal box dan alert di halaman login untuk fitur lupa password dan daftar akun baru.
Semua fitur ini dibuat hanya menggunakan JavaScript dan CSS tanpa framework tambahan. Yang ketujuh, langsung saja saya tunjukkan hasil akhirnya. Yang pertama, saya akan membuka file index.html. Lalu, login menggunakan akun dengan email rina@gmail.ut.ac.id dan password rina123. Saya akan langsung login. Setelah berhasil login, saya diarahkan ke halaman dashboard yang berisi menu utama. Yang ketiga, dari dashboard, saya bisa langsung membuka stok bahan ajar yang menampilkan daftar buku secara dinamis, bisa menambah dan menghapus baris. Terus kita akan lanjut ke tracking pengiriman. Di sini bisa untuk mencari nomor DO dan melihat status perjalanan serta progress bar. Yang keempat, saya juga bisa klik logout untuk kembali ke halaman login. Saya bisa langsung logout ya guys ya. Demikian penjelasan saya untuk tugas praktek 1. Dalam tugas ini saya belajar membuat website yang memanfaatkan HTML semantik, CSS untuk desain antarmuka, dan JavaScript untuk membuatnya interaktif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.